Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian, siapkan hati untuk kita sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Inilah hari yang Tuhan berikan bagi kita, waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Kita mau gunakan untuk kita menikmati hadirat Tuhan pada saat ini. Kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kami boleh rasakan segala kebaikan-Mu, perbuatan-Mu yang ajaib. Dan hari ini Tuhan, saat ini kami mau menyembah-Mu. Biarlah Engkau hadir dalam setiap tempat di mana setiap umat-Mu kami beribadah kepada-Mu. Jamahan kuasa-Mu turun atas kami. Mujizat-Mu terjadi atas kami. Dengan demikian nama-Mu akan semakin dipermuliakan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Kami mohon anugerah Tuhan. Kuduskan seluruh alat-alat yang kami gunakan, sehingga tidak ada gangguan apapun juga, boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Mari saudara katakan, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari saudara angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak
tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami puji Engkau Allah kami yang dahsyat. Kami puji Engkau Allah kami yang berkuasa. Bagi-Mu tak ada yang mustahil. Haleluya, 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 haleluya. Aku percaya padamu Tuhan, Engkau Allahku yang dahsyat, Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya, 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 haleluya. Segala perkara dapat Kau lakukan Tuhan. Bagi-Mu tak ada yang mustahil. Engkau mampu. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya, 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 haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kami puji Engkau Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang besar, Bapa yang kudus. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Bagimu tidak ada perkara yang susah Tuhan. Aku percaya Engkau sanggup, Engkau mampu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari dengan penuh keyakinan katakan, ku yakin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
saatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Aku percaya Tuhan, bagimu tak ada yang mustahil. Ku percaya Tuhan, ku percaya Kau mampu Tuhan. Ku percaya Kau dapat lakukan apa yang tak mampu ku lakukan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah kami yang Maha Kuasa. Kami percaya firman-Mu juga berkuasa, dan kuasa firman-Mu yang sanggup membentuk kami. Kuasa firman-Mu lah yang sanggup mengubah kehidupan kami. Itu sebabnya berfirmanlah sekarang Tuhan. Kami buka hidup kami. Kami terima firman-Mu dengan penuh sukacita. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai kami terus, supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud dari hati-Mu bagi kami saat ini, supaya kami juga punya kekuatan untuk melakukannya dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau sama-sama belajar firman, dan sedikit saya akan sampaikan renungan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya membaca dari Injil Lukas pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-26. Saudara, di sana ada sebuah kisah di mana Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Saudara-saudara, tentu kita melihat itu adalah satu mujizat yang luar biasa. Tapi yang ingin saya katakan, yang ingin saya ajak saudara coba renungkan dari kisah itu, yaitu saudara, apa yang dikatakan, atau boleh saya bilang apa yang menjadi respon, tanggapan ya dari orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. Nah, saudara, itu tertulis di dalam ayat yang ke-26 ya. Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-26. Saya bacakan, bunyinya begini. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan kata-kata dalam ayat itu, maka nampak bagi kita di sana, saudara, adanya sebuah akibat yang dimunculkan dari apa yang Yesus lakukan. Dan kita lihat akibat yang terjadi itu terhadap orang-orang yang bukan hanya mengalami mujizat itu, yaitu si lumpuh ini, saudara, tetapi juga orang yang melihatnya, yang ada di sekitarnya pada saat itu, pada waktu peristiwa itu terjadi. Mereka merasakan ada sesuatu yang luar biasa yang mereka alami, yang mereka rasakan di dalam kehidupan mereka ini. Dari sini saya mengerti, saudara, bahwa Yesus dengan segala kuasanya, ketika dia menyatakan dirinya, dia menyatakan kuasa dan kemuliaannya itu bukan hanya dapat terjadi
dalam arti lokal, katakan hanya terjadi untuk saya. Tapi kita lihat ada satu dampak yang besar, ada satu dampak yang bisa terjadi juga saudara, terjadi juga bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah saudara, satu hal yang perlu kita tahu. Dari sini saya memahami bahwa saudara, kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai umat Tuhan yang dikatakan sebagai garam dan terang dunia, biarlah kehadiran kita ini saudara benar-benar punya dampak, benar-benar punya pengaruh, dan pengaruhnya itu benar-benar dirasakan bukan hanya sekedar biasa saja gitu. Kalaupun dirasakan ya biasa saja, saya kira bukan itu, tapi benar-benar menimbulkan satu kekaguman, menimbulkan ada sesuatu yang luar biasa yang dirasakan saudara. Sebab kalau saudara lihat begini, ayat ini tadi berkata, ayat 26 dibilang semua orang itu takjub. Saudara, apa sih maksudnya takjub di sini? Ya, mungkin kita perlu coba membandingkan dengan terjemahan yang lain. Saya coba akan baca lewat handphone saya, Alkitab yang ada di handphone saya. Saudara, terjemahan lain mungkin dengan begitu kita bisa dapatkan pemahaman, barangkali pengertian yang lebih jelas untuk kita. Ayat itu saudara di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, bunyinya kira-kira begini. Semua orang merasa gentar dan takut. Mereka memuji-muji Allah dan berkali-kali mengatakan, kami telah melihat hal-hal yang ajaib hari ini. Saudara, bagi saya ayat terjemahan ini memperjelas. Ada sesuatu yang lebih jelas. Jadi dibilang orang-orang yang dibilang tadi dalam terjemahan baru itu dikatakan mereka itu takjub gitu ya. Itu maksudnya ada satu rasa gemetar, takut. Tapi bukan takut bukan takut seperti saudara bertemu dengan macan yang akan menerkam saudara. Tapi saudara ada rasa takut penuh rasa hormat, kagum gitu. Gemetar saudara, benar-benar seperti berhadapan dengan satu pribadi yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat. Ya, saya kadang-kala bayangkan gini, mungkin untuk gampangnya. Umpama deh saudara ya, katakan Pak Presiden datang ke Kuningan atau ke kota saudara. Lalu dia lihat ada saudara di depan gitu. Lalu dia panggil saudara, mari gitu kan. Lalu saudara berdiri di hadapannya. Saudara bisa bayangkan kira-kira bagaimana perasaan kita saat itu. Kita yang cuman rakyat biasa, rakyat kecil yang mungkin selama ini tidak diperhatikan, yang selama ini barangkali ya cuman tahu begitu sajalah. Ya. Tapi kali ini saudara kita berdiri di hadapan seorang kepala negara. Menurut saya ada satu kegentaran, ada satu kekaguman, ada suatu perasaan yang begitu luar biasa. Nah saudara-saudara, saya memaknai perasaan dari orang-orang yang ada pada saat itu. Menurut saya lebih daripada apa yang dapat saya gambarkan. Jadi ada rasa kagum, ada rasa takjub saudara. Dan ajaibnya, luar biasanya begini. Ketakjuban mereka ini, itu membuahkan satu tindakan yang benar. Membuahkan satu tindakan yang baik. Membuahkan satu tindakan yang mendorong mereka itu semakin dekat. Yang mendorong mereka itu semakin memuliakan Allah. Sebab saudara dibilang begini nih. Ayat tadi bilang, mereka takjub lalu memuliakan Allah. Ya. Nah, jadi saudara bisa jadi katakanlah begini, orang takjub kita kehadiran kita punya pengaruh, tapi orang dampak yang dirasakan orang itu bukan semakin membuat orang memuliakan Allah, mungkin semakin membenci Allah. Bisa jadi seperti itu ya. Saudara, kemarin saya dengar dari seorang dosen dia di sekolah teologi, dia cerita tentang orang-orang Kristen yang ada di daerah Mentawai. Ya, saya nggak tahu, saya nggak pernah ke sana, tapi ini saya dengar cerita saudara. Nah, hamba Tuhan ini bilang begini, ada kesan orang-orang Kristen di sana
Mereka berkata, lebih baik kami pindah kepada agama lain ya daripada kami harus ikut gereja atau aliran karismatik atau aliran Pentakosta. Itu pernyataan yang keluar saudara dari mulut orang-orang Kristen. Memang saya tidak mendapat penjelasan dari dosen, dari hamba Tuhan ini apa sebetulnya penyebabnya, dia tidak merinci. Tetapi yang saya mau katakan di sini, terlepas benar atau tidak sikap orang-orang katakan Kristen yang ada di sana terhadap aliran karismatik atau Pentakosta, paling tidak ini merupakan sebuah koreksi. Paling tidak ini merupakan sebuah hal yang perlu direnungkan khususnya bagi orang-orang Pentakosta, bagi orang-orang karismatik. Ada apa? Ya. Kenapa kehadiran mereka sepertinya kok dampaknya jadi negatif? Saudara, bisa jadi mungkin itu karena kebencian. Kita bisa berkata gitu, oke. Kita bisa berkata, oh karena ketidaksukaan mereka. Mungkin begitu, bisa benar. Tetapi kalau kita perhatikan cerita ini, orang-orang yang hadir di sana, saudara, menyaksikan apa yang Yesus lakukan itu saudara, ketakjuban mereka, kegentaran mereka itu membawa mereka ini memuliakan Allah. Mereka pikir, wah ini luar biasa sekali gitu kan. Tuhan sudah melakukan sesuatu perkara yang dahsyat dan luar biasa. Nah, saya berharap saudara, saya berdoa biarlah kehadiran kita semua, kehadiran saudara dan saya memberikan satu dampak yang positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi sesama kita, dimanapun juga kita berada. Biarlah kehadiran saudara dan saya membuat orang memuliakan Allah, membuat orang kenal Allah, membuat orang mengerti tentang Allah yang benar itu. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, coba saudara perhatikan kalimat orang-orang ini. Dia bilang begini, hari ini, kalimat terakhir itu, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Nah, saudara-saudara lihat. Mereka bilang gini, hari ini kami sudah melihat, menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Saudara, saya pikir apa sih sebetulnya yang mereka lihat? Dan apa maksud daripada kata-kata mereka ini? Mereka katakan hari ini kami telah menyaksikan. Kata menyaksikan di sana itu apakah hanya sekedar mereka itu melihat, menonton ada satu peristiwa ajaib ya? Apa seperti itu? Katakanlah saudara menonton orang yang main sulap. Wah saudara kagum gitu kan, lihat, wah hebat tuh orang bisa begini begitu, bisa lakukan ini dan itu. Kita hanya sekedar menonton. Ya mungkin hanya muncul kekaguman melihat katakan keterampilan yang dia lakukan. Dia bisa lakukan ini dan itu, kita mungkin kagum. Apa hanya sebatas itu? Kalau kita lihat secara utuh seperti saya jelaskan di awal tadi saudara, maka yang mereka lihat ini itu bukan hanya memunculkan sebuah kekaguman, tapi saya boleh katakan ada sesuatu yang mereka rasakan. Ada sesuatu saudara yang mereka benar-benar alami, mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Jadi katakan sangat berbeda kalau saya kasih gambaran tadi dengan kita nonton sulap, nonton akrobat begitu kan. Saudara-saudara, kita mengalami barangkali ya lihat, aduh bagus begitu, luar biasa, kagum. Oke. Tapi menurut saya itu hanya sebatas kulitnya. Tapi saudara, kita melihat ada sesuatu yang berbeda ketika mereka lihat, hari ini kami telah menyaksikan. Saya percaya kata menyaksikan itu bukan hanya melihat dengan matanya, bukan hanya melihat saudara apa yang terjadi di depannya, tapi seolah-olah yang terjadi itu memiliki dampak yang besar di dalam kehidupannya. Sepertinya mereka juga mengalami itu, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau ajak saudara untuk coba melihat di sini mengerti. Kadangkala saudara, kita ini cuma kagum tentang Tuhan. Kadangkala kita kagum dengan perbuatan-perbuatan Tuhan. Wah, ada orang sakit disembuhkan, ada orang di sana dibukakan jalan ketika jalannya tertutup. Wah, kita dengar kesaksian mereka tadi yang susah tiba-tiba ditolong Tuhan, dibuka jalan oleh Tuhan. Kita banyakkan dengar kesaksian begitu. Saudara, kita dengar itu. Tapi yang saya mau bilang begini, saudara-saudara,
biarlah bukan hanya kita mendengar lalu timbul kekaguman, tetapi lebih daripada itu, biarlah yang kita dengar itu juga harus kita pahami, kita harus mengalami itu. Dalam arti saudara, bukan hanya kita tahu, tapi benar-benar itu terjadi, kita alami dalam hidup kita. Mungkin lebih sederhana kalau saya bilang begini, kita bukan cuma dengar, kita tahu, kita paham hanya kata orang. Atau katakan saudara, wah karena Pak Pendeta ngomong begitu ya saya tahulah Tuhan Yesus itu hebat, Tuhan Yesus itu ajaib, dia lakukan apa saja bisa. Bukan hanya begitu. Tapi kalau kita dengar dia itu mampu melakukan segala sesuatu, kita dengar saudara, kita lihat dia itu bisa melakukan segala sesuatu, tidak ada yang mustahil baginya. Biar itu bukan hanya sekedar sebuah pengetahuan yang karena kita lihat, kita dengar. Tapi itu saudara, kalimat itu sebetulnya juga menunjukkan ketersediaannya mujizat itu, ketersediaannya ketidakmustahil Tuhan itu bagi saudara dan bagi saya. Nah jadi saudara coba renungkan ini. Lalu saudara, kadang-kadang kan kita berpikir, apa sih yang Tuhan buat itu saudara, sehingga kita bisa bilang, aduh begitu luar biasa ya Tuhan. Aku mengalami Tuhan begitu luar biasa. Kenapa? Kenapa saudara alami? Wah saya sakit disembuhkan oleh Tuhan. Benar saudara, itu bisa jadi begitu kan. Wah saya susah, tadinya bisnis saya sudah mulai morat-marit, saya hampir hancur, ditolong Tuhan. Itu benar saudara. Tapi saudara-saudara, menurut saya kalau kita lihat kisah ini, yang membuat orang itu kagum dan memberikan satu harapan baru dalam hidup mereka ketika mereka lihat Yesus, apa sebetulnya yang terjadi? Saudara, kalau kita lihat kisah ini, dibilangkan waktu itu Yesus saudara ada di Galilea, ya, di Yudea dan Yerusalem. Saudara dibilang begini kan, pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkan. Mereka datang dari Galilea, dari Yudea, dari Yerusalem. Lalu saudara dibilang datanglah beberapa orang membawa orang lumpuh di atas tempat tidur. Saudara, singkat cerita, ketika orang lumpuh ini diletakkan di depan Yesus, saudara, sampai ada di depan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus bilang begini, saudara, ayat yang ke-20 bilang, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Saudara-saudara lihat, ini kalimat yang diucapkan Yesus ketika orang lumpuh itu sudah ada di depannya. Ya saudara bacalah sendiri bagaimana mereka bisa ada di depan Yesus si lumpuh itu ya. Itu ceritanya ada. Jadi waktu Yesus lihat orang lumpuh itu, Yesus bilang gini, saudara, dosamu sudah diampuni. Kalimat itu saudara menimbulkan protes dalam hati orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tapi saudara, ada satu pernyataan yang Yesus bilang begini. Dibilang ayat yang ke-23, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Ayat 24 bilang begini, tetapi supaya kamu tahu bahwa, dibilang, di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Saudara, ini satu statement yang penting. Yang saya mau katakan, mari renungkan ini. Kita kadangkala coba menggolongkan, mengatakan mujizat itu yang membuat kita kagum, ketika kita sakit disembuhkan, ketika kita susah dihibur, ketika kita ada dalam jalan buntu dia buka jalan. Benar tidak salah, saudara. Tapi sesungguhnya ada sesuatu yang selama ini mungkin tidak pernah terpikir oleh kita, itu sebagai satu mujizat yang lebih daripada itu semua. Dan di sini Yesus katakan, Yesus bilang lebih gampang mana coba kamu pikir, aku ngomong sama orang lumpuh itu, ayo angkat tempat tidurmu jalan, atau aku bilang dosamu sudah diampuni. Saudara-saudara lihat, ini satu pernyataan bagi saya yang luar biasa. Orang kan lebih kagum sudah seperti melihat, wah Yesus bilang, ayo bangun, orang lumpuh dia jalan. Wah kagum luar biasa, mujizat besar terjadi. Bisa jadi benar begitu kan, tidak salah. Tapi orang seringkali melupakan tentang pengampunan dosa. Orang tidak pernah menganggap pengampunan dosa itu adalah sebuah mujizat besar, sebuah anugerah besar yang Tuhan berikan. Pernah gak saudara pikir?
Apa sih mujizat terbesar dalam hidup saudara? Apakah karena saudara dulu sudah divonis dokter mau mati, tidak mungkin mencapai umur sampai sekarang, lalu tiba-tiba saudara disembuhkan Tuhan, itu mujizat terbesar? Apakah saudara berpikir mujizat terbesar itu saudara sedang berada dalam keterpurukan yang begitu rupa, lalu Tuhan angkat saudara, Tuhan pulihkan, dan saudara sekarang sukses berhasil? Apakah itu satu mujizat yang terbesar? Saudara-saudara, untuk saya, ya, saya pribadi mau berkata begini, mujizat terbesar dalam hidup saya ketika dia terima saya sebagai anaknya, dia ampuni dosa saya. Saudara, bagi saya itu jauh lebih bernilai daripada dia jatuhkan katakan harta yang begitu banyak. Tadinya saya terpuruk mungkin, lalu dia berkati saya berkelimpahan. Bukan berarti itu bukan mujizat ya yang saya katakan, tapi yang utama sebetulnya adalah dosa. Saudara, kemiskinan tidak akan membawa kita kepada neraka. Kemiskinan tidak akan membawa kita kepada katakan kebinasaan kekal. Tidak. Sakit penyakit yang kita alami tidak akan membawa kita ke neraka. Kesusahan-kesusahan yang kita alami tidak akan membawa masuk kita ke dalam hukuman yang kekal. Tidak. Tapi Alkitab jelas berkata, dosa yang akan membawa kita kepada hukuman. Dosa yang akan mengantar kita masuk ke dalam hukuman kekal di api neraka. Nah, jadi saudara-saudara, dari sini saya ingin katakan dengan sungguh, mujizat yang terbesar yang harusnya kita sadari, ketika dia menyucikan kita nih yang jahat seperti ini. Ketika dia berkata, aku mengampunimu. Ketika kita rasakan dia memeluk kita dan dia berkata, aku terima engkau sebagai anakku. Aku ampuni engkau. Aku nyatakan kasihku kepadamu. Itu mujizat yang terbesar, saudara. Yang menurut saya tidak bisa dibandingkan dengan kesembuhan, dengan berkat-berkat yang lain. Saudara-saudara, sebab dibilang di sini, hanya Yesuslah yang mampu, yang bisa, yang sanggup memberikan pengampunan itu. Uang kita tidak bisa mengampuni kita. Kebaikan kita tidak bisa mengampuni kita. Amal perbuatan baik kita tidak bisa mengampuni kita. Agama kita tidak bisa mengampuni kita. Hanya Yesus yang bisa mengampuni. Itu mujizat terbesar. Kalau kita menyadari hal ini, kita itu akan semakin kagum kepada Dia. Bukan hanya perbuatan mujizat-mujizat yang lain. Sekalipun katakan tidak mengalami kita ini disembuhkan, tidak mengalami dipulihkan, sekalipun kita tidak mengalami pertolongan yang nyata yang seperti bayangan kita selama ini, itu tidak akan pernah mengurangi rasa syukur kita, rasa terima kasih kita. Kalau saja kita menyadari mujizat yang terbesar dalam hidup kita ini ketika Dia ampuni dosamu. Ketika Dia sucikan hidupmu, ketika Dia serahkan dirinya di kayu salib dan Dia berkata sudah selesai, dan Dia ampuni kita karena kematiannya. Itu saudara mujizat yang terbesar. Jadi mari, biarlah setiap kita hari ini kita mau melihat dengan benar anugerah Tuhan yang paling besar. Pengampunan itulah mujizat Allah yang terbesar di dalam hidup saudara dan saya. Dengan pemahaman yang seperti ini, saya percaya kekaguman kita akan berbeda. Kekaguman kita akan lebih berkualitas. Karena kekaguman kita bukan hanya karena perbuatan-perbuatan mujizat. Sekalipun saya bilang tidak ada mujizat yang seperti pengertian orang pada umumnya. Kita akan tetap bersyukur. Kita akan tetap menyembah Dia. Karena kita tahu mujizat terbesar dalam hidup kita ketika Dia terima kita, orang yang rusak, yang kotor, yang jahat ini, Dia terima kita sebagai anak-anaknya. Dia ampuni dosa kita, Dia terima kita apa adanya. Itulah mujizat yang terbesar. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Karena kami mengerti Tuhan, kami bersyukur. Ternyata kami sudah mengalami mujizat yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami sadar dan kami ingat siapa kami, tidak pantas kami ada saat ini. Tidak layak kami ada saat ini di hadapan-Mu, mengalami Tuhan, bahkan menyebut, memanggil-Mu sebagai Bapa. Enggak pantas kami Tuhan. Tapi kalau hari ini Engkau layakkan kami ada dalam hadirat-Mu, kalau hari ini Engkau layakkan kami untuk memanggil-Mu, menyapa-Mu dengan sebutan Bapa, Tuhan, kami tahu itu mujizat yang terbesar karena Engkau sudah mengampuni kami, menerima kami apa adanya sebagai anak-anak-Mu. Lewat pengorbanan-Mu Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa.
Ajar kami untuk memiliki pemahaman yang benar. Kalau selama ini kami hanya bersyukur dan kami kagum akan Engkau untuk perbuatan-perbuatan yang biasa, yang lahiriah. Tapi biarlah kami saat ini kagum kepadamu bukan hanya karena itu. Sekalipun Engkau tidak sembuhkan kami, sekalipun Engkau tidak tolong kami, sekalipun mungkin kami tetap mengalami keterpurukan, kami berseru sepertinya Tuhan tidak dengar, tapi kami sadar itu tidak akan pernah mengurangi kekaguman kami, karena kami tahu mujizat terbesar dalam hidup kami adalah pengampunan yang kami terima. Terima kasih Bapa. Turunkanlah anugerah berkat-Mu atas setiap umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka di rumah, memberkati dalam pekerjaan usaha mereka, memberkati hidup mereka dimanapun juga berada. Kehadiran mereka boleh membawa keharuman bagi nama-Mu, membuat orang lain memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa berkati setiap rumah tangga, pekerjaan usaha anak-anak-Mu. Bahkan anak-anak kami yang ada bersama kami di tempat kami di rumah, maupun di luar kota, di luar negeri, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan, perlindungan Tuhan ada atas mereka sekalian. Anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, berkat-Mu juga limpah. Tuhan memberikan yang terbaik, masa depan yang terbaik kepada mereka sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami syukuri akan segala kebaikan-Mu ini. Kami berdoa juga pada kesempatan ini, Tuhan berkati bangsa kami, berkati kota kami, di tengah-tengah situasi yang berat yang sedang dihadapi, menghadapi pandemi COVID-19, menghadapi tekanan ekonomi ini. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah lepas tangan bagi setiap kota bangsa kami. Pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan beri hikmat, beri kekuatan wibawa dari sorga untuk dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh hikmat Allah, dengan penuh kekuatan Allah. Hati mereka boleh tetap takut kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur. Biarlah kiranya apa yang sudah kami lakukan pada saat ini berkenan, menyukakan akan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Saya mau ingatkan nanti hari Jumat kita akan juga ada ibadah yang sama seperti ini. Ya, Saudara, ada Eva Evening Family Altar. Jadi saya himbau, saya ajak saudara, mari gabung. Saudara cukup di rumah bersama dengan keluargamu, ikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi saya berharap setiap kali ibadah secara online ini kita tetap lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa hari Jumat jam 7 malam, saudara sama seperti sekarang ini, ada saudara ibadah yang sama ini. Lalu hari Sabtu di GB Kuningan ada ibadah anak-anak remaja dan pemuda jam 6 sore. Saya himbau orang tua, mari dorong mereka untuk mereka bisa hadir. Ya. Dan hari Minggu saudara ada 3 kali ibadah. Ibadah yang pertama itu ibadah umum jam 8 pagi diadakan di gereja. Ya, saya undang mari saudara hadir. Ya, saya tahu ada beberapa dari saudara mungkin masih belum berani untuk hadir ke gereja dengan situasi COVID ini. Tapi yang saya mau katakan, kami dari pihak gereja saudara benar-benar menerapkan protokol kesehatan itu dengan ketat. Dan saudara-saudara ruang gereja ini pun sebelum dan sesudah ibadah kita selalu semprot dengan disinfektan. Ya, jadi dijaga sedemikian rupa. Jadi mari saya tetap undang saudara hadir hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Saudara-saudara, itu kebaktian umum. Lalu setelah itu ada jam setengah 10. Tapi kebaktian jam setengah 10 ini dilakukan secara online dan ini adalah kebaktian anak-anak. Ya, kebaktian anak-anak. Saudara, para orang tua, mari tolong bantu anak-anak saudara untuk ikut ibadah ini. Ya, atur mereka bila perlu temani mereka, saudara, sehingga mereka boleh termotivasi untuk ibadah dengan benar secara online. Ya. Lalu sorenya, saudara, jam 5 sore ada ibadah yang kedua, yaitu ibadah umum. Nah, jam 5 sore, saudara. Jadi ya bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa hadir di ibadah pagi, saudara bisa hadir dalam ibadah sore jam 5. Ya. Memang saudara baik ibadah pagi maupun ibadah sore, selain kita ibadah juga di gereja, kita juga lakukan secara online pada waktu yang sama itu. Ya, jadi saudara-saudara tetap kita lakukan dengan dasar pemikiran, saya pikir biarlah kiranya ibadah kita juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang dimanapun juga yang mereka bisa membuka di YouTube channel GB Kuningan ini. Ya,
Dan jangan saudara berpikir kalau memang katakan ini ada online ya kenapa saya harus datang ke gereja. Saya kira tidak begitu ya. Saudara-saudara, maksudnya biarlah kehadiran kita di gereja, kita ibadah, lalu ibadah kita disiarkan secara online. Saya berharap hadirnya kita juga di gereja boleh memberi dampak yang luar biasa kepada orang-orang yang ikuti ibadah kita mungkin lewat YouTube ya. Baik saudara, itu yang saya sampaikan. Kalau saudara mau memberi persembahan, silahkan berikan persembahan dengan sukacita. Saudara bisa berikan langsung kepada bendahara gereja. Ada Ibu Excel di Cigintung, juga ada Saudari Cynthia di Kuningan ya. Atau kalau saudara mau memberikannya lewat transfer bank, saudara bisa berikan ya. Saya akan sebutkan saudara, ini ada rekening gereja ya. Di Bank BCA saudara, dengan nomor rekeningnya 29907844071 ya. Saya ulang, 29907844071 atas nama GBI Kuningan ya. Saudara, itu saja. Sekali lagi selamat malam. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.